again with Miss Lina. How are you, kids? I hope you are still healthy and still have spirit to learn at home. Today we will learn about bilangan cacah. Apa itu bilangan cacah dan konsep-konsep apa saja yang ada di bilangan cacah? Yuk kita simak penjelasannya berikut ini. Hai anak-anak, hari ini kita akan belajar mengenai bilangan cacah. Apa itu bilangan cacah? Nah, bilangan cacah adalah himpunan bilangan bulat yang tidak negatif, yaitu mulai dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Kalau sebelumnya kita telah belajar mengenai bilangan bulat ya. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai bilangan cacah. Dan untuk materi kita kali ini adalah mengenai pecahan senilai, mengurutkan pecahan, pecahan campuran, pecahan desimal dan persen, penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian pecahan. Nah, apa hubungannya dengan bilangan cacah? Akan kita simak pada materi di bab ini ya. Pecahan senilai. Apa itu pecahan senilai? Pecahan senilai berarti kita akan mengubah pecahan menjadi pecahan yang lainnya tetapi nilainya masih sama. Nah, bagaimana caranya? Kita bisa mengalihkan pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama atau pecahan bernilai 1. Nah, berikut ini adalah contoh soal mengenai pecahan senilai. Misalnya, tuliskan pecahan yang senilai dengan 1/3. Nah, jawabnya pertama, kita mendapatkan pecahan 1/3, kemudian kita kalikan dengan pembilang dan penyebut yang sama. Misalnya, saya ambil contoh saja dengan 3/3. Antara pembilang dan penyebutnya harus sama ya, karena apabila pembilang dan penyebutnya sama, itu artinya sama dengan 1. Apapun bilangannya, kalau dikalikan dengan 1 akan menghasilkan bilangan itu sendiri. Nah, di sini 1/3 dikali 3/3. 1 dikali 3 sama dengan 3 dan 3 dikali 3 sama dengan 9. Nah, jadi pecahan 1/3 akan senilai dengan pecahan 3/9. Berikutnya masih mengenai pecahan senilai, tetapi ini mengenai menyederhanakan pecahan. Nah, berbeda dengan mengalihkan, sekarang menyederhanakannya berarti membagi pecahan dengan bilangan pembilang dan bilangan penyebut yang sama besar, sebesar mungkin, sampai pembilang dan penyebut tersebut tidak dapat dibagi lagi dengan bilangan yang sama. Bagaimana contoh soalnya? Yuk kita lihat penjelasannya ya. Misalnya, sederhanakanlah pecahan 16/32. Pertama, kita bagi pembilang dan penyebutnya dengan bilangan yang sama, misalnya dengan 4/4. 12/32 dibagi 4/4. 12 dibagi 4 itu sama dengan 3, dan 32 dibagi 4 itu sama dengan 8. Jadi, pecahan 12/32 akan senilai atau disederhanakan menjadi pecahan 3/8. Berikutnya, mengurutkan pecahan. Mengurutkan pecahan dapat dilakukan apabila kita bisa membandingkan pecahan tersebut dengan cara menggunakan bagan atau gambar atau dengan cara menyamakan pembilang. Setelah itu baru kita bisa mengurutkan pecahannya. Bagaimana contoh soalnya? Nah, ini dia contoh soalnya. Urutkan pecahan 3/4, 1/2 dan 4/12 dari yang terkecil ke yang terbesar. Nah, kita pertama selesaikannya dengan menggunakan gambar atau bagan ya.
Nah, di sini ada 3/4. Kita buat gambarnya. Di sini ada 4 bagian, kemudian kita arsir 3 bagiannya sehingga dihasilkan 3/4 bagian. Kemudian untuk 1/2-nya di sini ada 2 bagian, kemudian kita arsir 1 bagiannya sehingga dihasilkan pecahan 1/2. Kemudian untuk pecahan 4/12 ada 12 bagian, kemudian kita arsir 4 bagiannya sehingga akan dihasilkan pecahan 4/12. Nah, anak-anak, dari gambar ini kita mengetahui mana sih yang paling besar arsirannya, mana sih yang paling banyak arsirannya. Nah, ternyata yang paling banyak itu adalah 3/4, kemudian 1/2, dan terakhir adalah 4/12. Karena yang dimintanya mulai dari yang terkecil, berarti yang terkecilnya adalah 4/12, 1/2, kemudian 3/4. Nah, jadi berdasarkan gambar, urutan pecahan dari kecil ke besar adalah 4/12, 1/2, dan 3/4. Nah, anak-anak, kita sekarang akan mengurutkan pecahan dengan cara yang lain ya. Nah, masih dari soal yang sama, urutkan pecahan 3/4, 1/2, dan 4/12 dari kecil yang ke besar. Nah, kita selesaikan dengan cara menyamakan pembilang. Nah, pembilangnya yang seperti apa ya? Nah, pembilangnya kita samakan semua pecahan itu dengan pembilang 12. Kenapa 12? Karena KPK dari 4, 2, dan 12 itu adalah 12. Jadi kita samakan semua pecahan ini sehingga pembilangnya adalah 12. Nah, ini contohnya di sini 3/4 kita jadikan pembilangnya 12. Nah, bagaimana caranya? Berarti 4 ini harus kita kalikan dengan 3. Apabila pembilangnya dikalikan dengan 3, maka penyebut juga harus dikalikan dengan 3. 3 dikali 3 sama dengan 9, dan 4 dikali 3 sama dengan 12. Berikutnya untuk pecahan 1/2. Nah, agar pembilangnya sama dengan 12, maka 2 ini harus kita kalikan dengan 6. Begitu juga penyebutnya harus kita kalikan dengan 6. Sehingga 1 kali 6 itu sama dengan 6, dan 2 kali 6 sama dengan 12. Berikutnya, untuk pecahan 4/12 tidak usah kita rubah lagi ya, karena pembilangnya sudah 12. Nah, dari sini ketahuan deh mana yang paling kecil. Ternyata yang paling kecil itu adalah 4/12, kemudian 6/12 yang senilai dengan 1/2, dan 9/12 yang senilai dengan 3/4. Nah, jadi berdasarkan kesamaan pembilang, maka urutan pecahan dari kecil yang ke besar adalah 4/12, 1/2, dan 3/4. Ternyata hasilnya sama ya dengan kita menggunakan gambar dan bagan. Nah, oke anak-anak, demikianlah materi kita mengenai hari. Terima kasih sudah menyimak pembelajarannya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Oke anak-anak, demikianlah penjelasan mengenai bilangan cacah. Mudah-mudahan dapat dipahami semuanya ya. Jangan lupa kerjakan tugasnya. Oke, terima kasih sudah menyimak. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Bye-bye.